Perkenalkan, nama saya Fernando Mendonca, NPM 0617103034, mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Widyatama. Pada kesempatan ini saya akan membuat program sederhana, yaitu program antrian ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Implementasi dari program antrian ini adalah hanya menggunakan nomor saja seperti antrian yang ada pada antrian-antrian lainnya, seperti antrian pengambilan obat, pembelian tiket, atau pemesan makanannya. Jadi untuk ketika user menambah antrian, maka muncul nomor secara berurut. Untuk programnya sendiri, yaitu kita harus membuat beberapa fungsi, variabel, dan lain-lain yang seperti berikut tahap pembuatannya. Mulai dari awal. Di sini saya akan mulai dari parameter dulu. Ini mendefinisikan. Ini untuk header programnya, header file yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yaitu mendefinisikan iostream sebagai input, output, continue untuk menggunakan gets, begitu juga steadylib untuk menggunakan sistem CLS, dan define maksimal berikan akses, batas akses ya, antrian yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan membuat deklarasi variabelnya. Nah, pada variabel nomor yang kita gunakan itu array yang ada batasnya sesuai dengan maksimal tadi yang di atasnya, serta head dan tailnya dari bagian awal dan akhir antrian. Mungkin saya berikan contoh sedikit. Ini mungkin. Jadi untuk awal dari program head dan tail berada pada awal antrian. Selanjutnya itu fungsi untuk pengecekan antrian ya. Di fungsi ini untuk melakukan pengecekan pada antrian yang sudah dibuat. Isempty. Ini isempty untuk mencegah apakah antrian kosong atau tidak. Karena tile bagian akhir antrian, jika tile -1, maka antrian jelas kosong. Maka dalam isempty ini akan mengembangkan nilai true. Untuk isFull, ini untuk mengecek apakah antrian penuh atau tidak, karena tile dalam bagian akhir antrian, jika tile sama dengan maksimal -1, maka jelas antrian itu sudah penuh. Sama dengan maksimal 1000, maka isFull ini mengembalikan nilai true. Jadi nanti fungsi ini akan digantikan pada if else. Jika kondisi if nilai true, maka if dijalankan. Jika kondisi if nilai false, maka akan dilewat. Selanjutnya, ini untuk fungsi memasukkan antrian ke dalam array. Jadi pada fungsi inilah, fungsi seperti isempty dan isFull digunakan. Antrian masuk memiliki parameter, jadi nanti di fungsi main none-nya akan dideklarasikan sebagai nomor urut untuk antriannya. Jadi jika isempty menilai true, maka nilai tailnya sama dengan -1, jadi masuk ke if. Maka nilai head dan tailnya menjadi 0 agar indeks array dimulai dari 0. Jadi selanjutnya indeks menjadi nomor nomor yang ditampilkan pada indeks ke 0 akan diisikan nilai nomor yang ada pada parameter fungsi. Jika isempty menilai false, berarti tile lebih besar dari -1, jadi masuk ke dalam else. Kemudian nilai tile menjadi +1 ya. Nah, selanjutnya, dan memberikan nilai selanjutnya nomor antrian yang selanjutnya. Nah, ini untuk fungsi mengurangi dan menghapus antrian array di dalam array ya.
Jadi pada fungsi ini isempty juga dan isFull digunakan sebagai isempty bernilai true, berarti tile sama dengan -1. Maka memang antrian tidak ada karena tile bagian akhir antrian. Jika isempty bernilai false, akan mengeksekusi bagian else. Dan else. Lakukan perulangan lalu setelah itu nilai tile sama dengan -1 seperti pada implementasi berikut yang saya gambarkan. Nah ini. Jadi if else pada blok di bagian ini pengecekan saja jika tile -1 sama dengan -1, maka head juga disamakan menjadi -1 agar program sudah dengan yang kita inginkan ya. Dan untuk voidnya. Nah untuk ini fungsi ini untuk menghapus semua antrian. Jadi menghapus semua antrian berarti sama saja dengan menghapus semua yang ada di dalam array. Jadi cukup memberikan nilai -1 pada head dan tile. Jadi artinya mereset semua nilai yang ada. Nah untuk ini fungsi melihat semua antrian yang ada. Jadi untuk mencetak antrian yang ada menggunakan perulangan for. Jadi isi array yang ada dalam nomor dicetak sesuai dengan nilai head dan tile-nya. Nah selanjutnya mungkin untuk fungsi mainnya ya. Nah ini pada bagian ke-1 menu tambah antrian itu fungsi full digunakan. Nah ini fungsi full digunakan untuk mengecek jika is full, mengembalikan nilai true berarti nilai tile maksimal -1 tiles sama dengan 999. Maka jelas antrian sudah penuh, tidak bisa ditambahkan lagi kecuali memanggil antrian selanjutnya. Jadi jika is full mengembalikan nilai false berarti program akan mengeksekusi else variabel urut untuk pada nomor yang otomatis bertambah ketika antrian ditambahkan, sedangkan variabel p-nya sebagai variabel untuk menambahkan nomor antrian. Jadi setiap user memiliki tambah antrian, maka p tambah 1 ya untuk variabel urut. Inilah untuk menjadikan parameter fungsinya antrian masuk. Sedangkan tile di sini untuk menampilkan jadi untuk tile-nya itu untuk menampilkan beberapa antrian yang sedang ada sekarang. Jadi untuk memberitahukan user harus segera mengantri berapa antrian lagi. Untuk bagian keduanya, ini adalah tambah antrian. Jadi menampilkan antrian paling awal pada antrian lalu memanggil fungsi antrian keluar menghapus awal tersebut. Nah pada bagian ketiga, nah ini tambah antrian. Jadi fungsi view yaitu melihat antrian yang ada saat ini. Untuk keempat memanggil fungsi clear. Clear itu untuk menghapus semua antrian yang ada, nomor antrian yang ada. Untuk yang kelima, keluar dari blok do while dan program pun selesai. Nah, mungkin sedikit saya compile programnya. Nah, mari kita coba untuk menu 1, pilihan 1, tambah antrian. Ini saya akan memasukkan 2 nomor antrian. Ini adalah pertama ke 1, dan saya menambahkan 1 lagi. Menjadi 2 nomor antrian. Sekarang saya mencoba memanggil nomor antrian dengan pilihan kedua. Nah, ini untuk antrian pertama, ini nomor antrian 1. Selanjutnya kita panggil yang kedua. Nah, antrian kedua. Jika kita panggil lagi tidak sesuai antrian yang di input, maka antrian akan kosong. Sekarang kita coba menampilkan daftar antrian. 3 antrian telah kosong karena tadi kita sudah panggil semua. Jadi coba kita mendaftarkannya satu lagi ya, tambah antrian. Ini antrian satu lagi, jadi nomornya itu berurut 2 antrian. Sekarang kita coba tampilkan antriannya, nomor antriannya. Nah ini antrian yang barusan kita input. Nah, selanjutnya pilihan nomor 4 yaitu format data. Data telah dikosongkan. Lanjut pilihan 5, ada program keluar dan program pun selesai. Mungkin hanya segini mungkin dari saya.
Mohon maaf untuk